Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfian Syukron, Eva Ariana, Zainuddin, Andrianur, dan juga Sukarmida. Di sini kami ingin menjelaskan desain penelitian pemikiran hukum. Pengertian desain penelitian hukum. Desain penelitian disebut juga rencana penelitian. Rencana merupakan suatu kehendak atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Rencana bisa juga berarti sebuah usulan yang rinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Adapun penelitian adalah pengamatan secara sistematis dan kajian atas bahan dan sumber sesuatu untuk membangun fakta dan kesimpulan. Jadi yang dimaksud dengan rencana penelitian adalah sebuah keputusan untuk mengamati atau mengkaji suatu bahan atau sumber secara sistematis. Desain penelitian juga berfungsi sebagai pedoman penelitian. Oleh karena itu, sebuah desain penelitian harus dibuat secara rinci, jelas, dan bersifat operasional agar benar-benar berfungsi sebagai penuntun. Penyusunan desain yang bersifat rinci tidak berarti sama sekali tidak boleh diperbaiki dan dikembangkan. Dalam kenyataannya, apabila terdapat kekeliruan selama penelitian berlangsung, maka mungkin saja dilakukan perubahan dan perbaikan. Selanjutnya ada pengertian desain penelitian hukum. Dari definisi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu yang pertama ada Thomas Hobbes. Beliau merumuskan bahwa hukum adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu. Terus menurut Ross Cepon merumuskan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Sedangkan menurut Land dan Van Kant merumuskan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum itu selalu ada hubungannya dengan manusia. Dalam arti ada hukum karena ada manusia yang hidup bermasyarakat, dan sebaliknya ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum. Jadi desain penelitian hukum itu merupakan suatu rancangan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan terhadap masalah dalam gejala yang bersangkutan. Terus metode penetapan hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijtihad. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai substansi desain penelitian hukum. Substansi hukum adalah terdiri dari norma, kaidah, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Maka, penelitian hukum terhadap gejala hukum dibatasi pada penelitian mengenai norma, kaidah, dan asas-asasnya sebagai substansi hukum. Penerapan hukum oleh struktur hukum dan mengenai hukum ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai budaya hukum. Selanjutnya, sistematika desain penelitian hukum. Di dalam sistematika desain penelitian hukum itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tipologi penelitian hukum. Di dalam tipologi penelitian hukum itu ada 2 sifat. Yang pertama sifat umum. Di dalam sifat umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan atau pemakaian. Di dalam tujuan atau pemakaian ini ada terbagi 2. Yang pertama dasar atau murni. Yang kedua praktis atau penerapan. Selanjutnya yang kedua permasalahan. Di dalam permasalahan itu ada terbagi menjadi 9. Yang pertama histori, deskriptif, perkembangan kasus, krosional, kausal konspiratif, eksperimental, tindakan atau action, dan evaluasi. Selanjutnya yang ketiga itu sifat. Di dalam sifat juga terbagi menjadi 3. Yang pertama deskriptif, eksploratif, explanatoris. Selanjutnya sifat khusus atau hukum. Menurut Surahman Sunarno itu terbagi menjadi 2. Yang pertama doktrinal. Di dalam doktrinal ini ada beberapa bagian. Yang pertama positivisme, legalitisme,
Dan selanjutnya, non-doktrinal itu terbagi menjadi dua teori. Yang pertama teori makro dan juga teori mikro. Selanjutnya, desain penelitian hukum. Penelitian hukum dengan hanya menggunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas. Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif, yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, biasanya hanya digunakan sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisa yang digunakan berupa analisa normatif kualitatif. Dalam hukum Islam biasanya merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis dan kitab-kitab fikih atau pendapat para ulama. Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, penelitian di bidang hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakannya semua metode-metode dan teknik-teknik yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau social legal relation. Terdapat 3 tipe penelitian hukum yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang normatif, yaitu 1. Penelitian yang berupa investasi hukum positif. 2. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif. Yang ketiga, penelitian yang berupa usaha penemuan hukum inkrot yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari materi kami. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.